Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Siti Mesaroh dengan NIM STI 202202806. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sistem Informasi Objek Pariwisata Kalimantan Tengah berbasis website. Penulis Victor Handrianus Pranatawijaya dan Verda Alif Pratama, Universitas Palangkaraya tahun 2022. Abstrak. Kurangnya informasi tentang objek wisata Kalimantan Tengah menyebabkan objek wisata tersebut kurang dikenal. Solusi yang diajukan adalah sistem informasi berbasis website yang dapat menampilkan informasi wisata secara visual dan interaktif. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan media promosi efektif bagi masyarakat dan wisatawan. Hasilnya, website mampu menyediakan informasi lokasi, deskripsi, dan galeri wisata secara mudah diakses. Kata kunci 1. Pariwisata. Fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah. 2. Website. Suatu halaman web yang saling berhubungan umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, dan video. Application Programming Interface atau API. Sekumpulan komponen yang dibuat dalam kelas-kelas yang memiliki berbagai fungsi tertentu. 4. Google Maps. Salah satu produk berbasis GeoSpatial dari Google selain Google Earth Engine dan Google Earth KML. 1. Pendahuluan. Website ini hanya akan menampilkan informasi mengenai objek-objek pariwisata dan beberapa informasi-informasi mengenai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Website ini menampilkan daftar-daftar destinasi wisata yang berisi informasi dari lokasi objek wisata mulai dari dokumentasi lokasi, sejarahnya, dan objek-objek yang ditawarkan dari lokasi wisata. Website ini juga akan menampilkan kearifan-kearifan lokal seperti tarian tradisional, makanan khas daerah, adat istiadat, dan peta-peta lokasi dari destinasi wisata yang ada di Kalimantan Tengah. 2. Metode penelitian. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall yang terdiri dari requirement gathering, mengumpulkan kebutuhan sistem dari pemilik proyek, desain sistem, menentukan arsitektur, algoritma, dan tampilan sistem, implementasi, menulis kode program dari hasil desain, integrasi, dan testing, menguji dan menghubungkan seluruh modul, verifikasi, pengguna mengecek apakah sistem sesuai, maintenance, instalasi, proses perbaikan, dan pembaruan sistem. Detail proses waterfall. Proses dimulai dengan komunikasi intensif antara pengembang dan pengguna untuk menentukan fitur, desain sistem merancang data flow, struktur data, dan interface. Implementasi melibatkan pembuatan kode menggunakan HTML, CSS, PHP, dan integrasi Google Maps API. Tahap testing menggunakan metode black box. Feedback dari pengguna dijadikan dasar untuk evaluasi. 3. Pembahasan. Pada tahap pertama dan kedua biasanya dilakukan analisis terhadap sistem. Di tengah perkembangan internet yang sangat pesat di era ini, mencari informasi akan lebih mudah. Dalam hal ini, pengunjung dapat mencari informasi mengenai objek wisata hanya dengan menggunakan media smartphone, laptop, komputer, dan perangkat lainnya. Ini juga akan lebih membuat pencarian informasi lebih fleksibel. Pada dasarnya, informasi yang didapat dari sistem ini adalah detail lokasi objek wisata serta melihat deskripsi dari objek wisata tersebut, serta dapat melihat daya tarik wisata tersebut melalui galeri. Dalam perancangan sistem diawali dengan tahap perancangan diagram konteks, yaitu diagram yang paling atas terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup sistem. Ini adalah gambar diagram konteks. Untuk DFD level 1, website Sistem Informasi Objek Pariwisata Kalimantan Tengah berbasis website dapat dilihat pada gambar ini. Entity Relation Diagram adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsinya adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Halaman dashboard admin akan menampilkan beberapa informasi tambahan mengenai Provinsi Kalimantan Tengah serta menampilkan gambar kota Palangkaraya. Halaman admin kelola lokasi digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus, serta mencari lokasi destinasi wisata yang nantinya akan ditampilkan pada laman user dengan mark khusus
seperti pada umumnya Google Maps. Fitur tambah lokasi ini berfungsi untuk melakukan penambahan data lokasi wisata dengan informasi yang harus diisi adalah nama tempat, gambar, latitude, longitude, lokasi, keterangan dari objek wisata tersebut. Halaman ubah data pada kelola admin hampir sama seperti pada halaman tambah data sebelumnya. Hanya saja pada halaman ini admin dapat melakukan pengeditan data secara keseluruhan. Peta wilayah Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan Google Maps yang bertanda merah atau mark yang ada pada lokasi tersebut merupakan lokasi dari objek wisatanya. User dapat melakukan zoom in serta zoom out dengan mengarahkan kursor pada peta yang ingin dituju. Ketika user ingin melihat detail dari objek wisata yang diinginkannya, user hanya perlu zoom in ke mark wisata kemudian klik. Jika user ingin melihat-lihat mengenai destinasi wisata yang ditawarkan user, hanya perlu klik lihat detail, kemudian user akan dibawa ke halaman baru yaitu halaman detail yang ditunjukkan pada gambar 10. 4. Kesimpulan. Penelitian menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis web yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi wisata. Website mempermudah masyarakat dan wisatawan mendapatkan informasi lengkap, interaktif, dan terpercaya. Sistem ini juga memanfaatkan API untuk memberikan peta real-time yang informatif. Saran pengembangan. Fitur yang didapat tambahkan di masa depan. Pengukuran jarak antar lokasi wisata, penambahan rating atau ulasan pengguna, integrasi dengan aplikasi mobile, pengembangan fitur aksesibilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.